Sekarang kita lagi berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin II Palembang. Saya Ahmad Akbar Hasan. Di video kali ini kita bakal bahas tentang salah satu moda transportasi terbaru di Palembang, yaitu Light Rail Transit Palembang. Bisa dilihat, karena bandara ini sudah langsung terhubung dengan salah satu stasiun LRT, jadi kita bisa langsung naik LRT. Sekalian kita bisa lihat apa-apa aja fasilitasnya dan gimana prosedur naik LRT-nya. Ayo ikutin. Jadi kalau dari pintu kedatangan kita tinggal belok kanan, sedikit nanti udah kelihatan eskalator yang di atasnya ada petunjuk untuk naik ke stasiun LRT. Terus nanti kita bakal lewatin jembatan penghubung antara bandara sama stasiun LRT. Sekarang kita sudah berada di jembatan penghubung antara stasiun LRT sama bandara. Bentuknya lumayan keren sih, ada sentuhan modern sama ciri khas Palembangnya. Jadi setelah kita tadi ngelewatin jembatan, kita masuk ke gedung penghubung antara bandara sama stasiun LRT. Nah, fasilitasnya lengkap, selain ada WC umum, di sini juga ada WC untuk difabel. Terus juga ada kantin sama toko obat, dan lebih kerennya di sini juga menyediakan fasilitas untuk lab rapid test. Jadi kalau teman-teman yang mau bepergian ke luar kota bisa langsung rapid test dulu di sini. Keren ya? Dari bandara nanti sampai OP itu total rutenya kurang lebih sekitar 23 km. Tapi ongkos LRT yang harus kita keluarin itu cuma Rp10.000. Itu murah banget sih menurut saya. Terus terakhir kali saya kesini, pas LRT belum ada, dari bandara ke OP saya tuh harus naik taksi dan bayar minimal Rp120.000. Tapi sekarang murah banget. Dengan fasilitas yang lengkap dan higienis, ditambah dengan adanya AC di tiap gerbong, itu nambah kenyamanan saya untuk berada di kereta ini. Apalagi di atas ini kita bisa lihat kota Palembang lebih luas, jadi naik aja udah berasa kayak tur wisata gitu. Pokoknya keren lah. Kalau untuk LRT sekarang kondisinya lebih sepi daripada biasanya. Yang harusnya kapasitasnya bisa diisi 700 orang, sekarang mungkin cuma sekitar 40 orang di dalam kereta. Kita juga di sini diwajibkan untuk mematuhi protokol. Jadi pertama kita harus pakai masker, terus kita harus menggunakan baju berlengan panjang. Di dalam LRT kita juga harus jaga jarak. Kayak di kursinya ada tanda-tanda silangnya, ada tanda berdirinya mau di mana. Kalau untuk pegangan tanganan juga sudah diberikan jarak. Rasanya kurang lengkap jika penilaian kita terhadap moda transportasi ini hanya didasari dengan observasi kita saja.
Untuk melengkapi review kita kali ini, Garuda Infrastruktur akan mewawancarai salah satu pengguna tetap LRT. Kami mendapatkan narasumber dari salah satu anggota SSCI cabang Palembang, namanya Mbak Ira. Mbak Ira ini merupakan salah satu pengguna LRT yang setiap harinya menggunakan moda transportasi untuk pulang pergi kerja dan aktivitas lainnya. Yuk, kita simak wawancaranya. Saya Ira, sehari-hari saya bekerja sebagai freelancer di media sosial, juga anggota forum Sky Cyber City Indonesia. Sebelum corona ini saya hampir setiap hari naik LRT, tapi setelah corona ini baru pertama kalinya saya naik LRT setelah kasus corona itu ada di Indonesia. Stasiun terdekat dari rumah itu Polresta. Biasanya saya turun di antara ke bandara atau ke stasiun Bumi Sriwijaya. Kalau sebelum corona jadwal LRT itu kan sampai malam ya. Kalau sekarang nih kalau nggak salah terakhir itu jam 3 sore. Jadi kayaknya tuh tidak memungkinkan buat dipakai sebagai sarana transportasi sehari-hari. Yang naik LRT biasanya pelajar, pekerja, terus juga banyak biasanya orang yang belanja. Karena kan ini kan stasiun LRT ada yang dekat dengan pasar terbesar di Palembang, pasar 16. Untuk fasilitas sih sudah cukup lengkap ya, musola ada, terus juga termasuk hal-hal yang kadang-kadang terlupakan, misalnya ruangan untuk ibu menyusui itu juga ada. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya untuk fasilitas LRT itu udah lengkap. Kemacetan sendiri tuh nggak terlalu pengaruh dengan LRT-nya. Jadi memang mungkin yang membantu mengurangi kemacetan itu jembatan musim 4 karena pengguna LRT sendiri itu masih sedikit, itu yang jadi masalah. Untuk saat ini itu masih belum efektif karena masih banyak yang menggunakan angkutan pribadi. Itu yang harus diselesaikan dulu. Bagaimana caranya agar orang itu mau naik LRT? Juga sampai sekarang masih jadi PR buat semua pihak. Kalau di penumpang LRT sih secara umum itu sudah mengikuti aturan yang ada ya. Mungkin ada beberapa lah misalnya yang dikenakan di kereta terus juga tidak antri. Tapi kan ini kan kita kan butuh proses. Lama-lama kan kalau misalnya diberitahu secara terus-menerus itu pasti akan berubah. Karena banyak mereka itu tidak tahu aturan yang ada di sini. Walaupun mungkin aturan itu tertulis tapi mungkin kurang disosialisasikan juga. Karena dianggap setiap orang pasti tahu. Jadi mungkin memang itu yang harus disosialisasikan lagi. Tapi secara keseluruhan itu kalau naik LRT itu penggunanya itu rata-rata taat sama aturan. Kelemahan yang utama itu mungkin menurut saya ya, kelemahannya itu yang pertama, konektivitas dengan angkutan umum yang lain itu masih kurang. Jadi kadang-kadang ada halte transmusi yang sebenarnya dekat, cuman jaraknya agak nanggung, itu bisa digeser jadi orang tuh jadi tahu kalau misalnya mau transmusi langsung bisa turun ke LRT. Itu yang sepertinya masih jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, oke, LRT sampai jam 10 malam. Tapi kan masalahnya transmusinya sendiri itu cuma sampai jam 6 sore. Jadi pertanyaan, kalau misalnya kita mau naik LRT jam 8 malam, setelahnya kalau misalnya mau langsung ke rumah lagi itu kan akhirnya pakai angkutan umum yang lain. Jadi harusnya itu dua-duanya itu kalau bisa jam beroperasinya sama. Terus yang ketiga, headway-nya sendiri. Headway-nya masih 17 menit. Kadang-kadang ada yang 50 menit. Apakah orang mau menunggu selama 50 menit sementara kalau dengan waktu menunggu itu sudah bisa sampai ke tempat tujuannya dengan angkutan lain. Jadi mungkin headway itu yang paling penting. Kalau bisa syukur-syukur misalnya bisa 5 menit sekali sudah jalan. Itu yang sampai sekarang kayaknya masih belum diperhatikan. Banyak orang yang menganggap kalau LRT ini proyek yang sia-sia, merugi karena tidak banyak orang menggunakan. Padahal ini kan sebenarnya jangka panjang. Karena untuk membuat orang berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum itu kan proses yang lama. Agar proyek ini tidak sia-sia dianggap hanya memboroskan uang negara saja, memang harus sebaiknya pihak LRT Sumsel itu mulai memikirkan bagaimana cara menghasilkan pendapatan di luar tiket penumpang. Nah, itu yang sepertinya belum dipikirkan oleh pihak ini. Saya tidak tahu karena saya bukan orang-orang LRT Sumsel ya. Tapi kan mungkin itu harusnya dipikirkan agar di negara yang dianggap sia-sia tadi itu bisa berkurang. Walaupun sebenarnya kalau menurut kami yang namanya subsidi itu memang harus diberikan oleh pihak negara. Nah, tapi kan masalahnya banyak orang menganggap itu
nggak bisa. Mungkin harus mulai dipikirkan bagaimana cara mencari pendapatan lain. Misalnya seperti MRT Jakarta itu ada naming right, terus juga buka toko atau apapun lah di situ. Itu yang sebenarnya belum dipikirkan oleh pihak sini, atau juga pemasangan iklan-iklan di spot-spot tertentu di stasiun. Itu yang harus mulai dipikirkan oleh pihak LRT Sumsel. Kami dari SSCI berprinsip sih kalau yang namanya untuk transportasi umum kan sudah seharusnya disubsidi oleh negara, nggak ada istilah untuk mudik. Cuma orang kan banyak berpikiran berbeda. Sebenarnya menganggap 12 triliun hanya dipakai oleh sekian ribu orang sekian hari itu perbuatan yang sia-sia. Itu yang harusnya dibuktikan oleh LRT Sumsel. Terus juga sosialisasi ke masyarakat bahwa yang namanya transportasi umum itu bisa membantu mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan. Itu yang harusnya bisa disosialisasikan, dan itu yang masih kurang oleh LRT Sumsel. Itu tadi perbaiki bagaimana caranya agar orang mau berpindah ke naik LRT. Gimana caranya? Ya yang pertama headway ini yang penting. Kalau misalnya 5 menit sekali kereta ada, saya yakin orang pasti mungkin mau mikir buat pindah ke LRT karena lebih cepat. Tapi kalau misalnya nunggu 17 menit kayak sekarang, sementara dengan 17 menit waktu yang sama udah bisa sampai, orang apa mau naik LRT kan? Berarti ini nambah armada juga, Mbak? Armada, iya itu. Ningkatin headway, terus juga konektivitas dengan angkutan lain. Itu yang paling penting dan itu yang paling gampang. Menurut saya, LRT Palembang sangat layak untuk digunakan, nyaman dan menyenangkan. Ini bisa menjadi transportasi yang sangat vital nanti di Kota Palembang. Saya harap dengan proyek sebesar 10 triliun ini bisa membawa dampak yang signifikan, baik dari segi perekonomian, pendidikan, budaya dan sosial masyarakat Palembang. Dan semoga juga ke depannya, langkah besar ini bisa ditiru di kota-kota lain, sehingga dengan perkembangan infrastruktur yang memudahkan mobilisasi masyarakat ini, bisa membawa masyarakat kita secara serempak ke arah negara-negara maju dan modern lainnya. Sekian penjelasan dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.